pembacaan hari ini. Namun mari kita sekali lagi kita sama-sama kongsikan firman Tuhan pada hari ini yang diambil daripada kitab Matius bab 16 ayat 24 hingga 28. Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Setiap orang yang mau mengikuti Aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut Aku. Karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena Aku, ia akan memperolehnya. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia tetapi kehilangan nyawanya? Dan apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Sebab Anak Manusia akan datang dalam kemuliaan Bapa-Nya diiringi malaikat-malaikatnya. Pada waktu itu Ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di antara orang yang hadir di sini ada yang tidak akan mati sebelum mereka melihat Anak Manusia datang sebagai Raja dalam kerajaan-Nya." Demikianlah Injil Tuhan. Oke, shalom sekali lagi. Terima kasih karena kamu hadir dalam kelompok doa ini. Tiba-tiba gatal pula setiap kelompok. Mentang-mentang kalau ujung minggu begini lah. Oke, kalau saya tinggal di sini kan saya sedang paling muda. Walaupun saya percaya kamu lebih muda dari saya lah, kan? Jadi syukur kita masih diberi kesempatan dalam hidup ini. Kita masih diberi nafas oleh Tuhan, dan kita bersyukur atas semua itu. Saya percaya kita semua yang hadir di sini karena kita mendengarkan Roh Kudus dan mau berfungsi, mau mendengar perfungsian pada hari ini dan mau mendengar firman Tuhan. Dalam pembacaan hari ini, Tuhan Yesus berkata pada murid-muridnya, "Kalau kamu mau ikut Aku, kamu harus menyangkal diri kamu." Macam mana itu menyangkal diri kita? Maksudnya macam mana? Bagaimana kita mau menyangkal diri kita? Nama kita, nama saya pun si Andi tadi. Terus orang tanya, "Siapa nama kau?" "Oh, saya tadi." Bukan, saya Michael Jackson." Begitu kakak kita menyangkal kemampuan begitu kan? Maksudnya kita menyangkal, maksudnya kan kita mau ikut Yesus, ikut kemauan dan perintah Tuhan Yesus, bukan mengikut kehendak diri kita masing-masing sendiri. Saya sendiri pun kadang-kadang memang suka saja mengikut kehendak diri sendiri. Tapi pembacaan pada hari ini memberikan teguran kepada saya bahwa kalau kita mau mengikut Yesus, kita perlu menyangkal diri kita sendiri,
kita mau lakukan sesuatu itu untuk Tuhan, mengikut kehendak Tuhan, bukan mengikut kehendak saya, mengikut kehendak sendiri. Bila ada kita ini bila dibaptis, kita sudah tahu bahwa setiap bila kita dibaptis, kita ini adalah diutus untuk mewartakan firman Tuhan. Yang membaca di sini bukan saya saja yang membaca, tapi malah kamu juga perlu mengetahui, belajar membaca firman Tuhan dan memberitahu kepada kawan-kawan kamu. Ya, macam kamu, kawan-kawan kamu lah kan, saudara-saudara kamu terutamanya lah, adik-adik kamu, supaya apa yang mau disampaikan oleh Tuhan Yesus kepada semua manusia sampai. Tugas membaca bukan membaca, maksudnya membaca Injil dan memberi pengajaran, bukan sekadar sikat gigis ataupun bukan kita tugas pemberi renungan saja, tetapi kita semua adalah diutus oleh Tuhan untuk membaca, untuk mewartakan firman Tuhan. Maksudnya untuk memberitakan kepada orang lain yang belum mengenal firman Tuhan. Macam mana kita mau kasih tahu orang lain kalau kita sendiri tidak tahu? Macam mana? Kamu sudah tahu apa itu firman Tuhan? Kamu sudah baca? Kalau belum, macam saya pun belum, macam mana kita mau kasih tahu orang lain kan? Macam mana kita mau kasih sampaikan firman Tuhan kepada orang lain, sedangkan kita sendiri pun baca pun tidak paham, apalagi paham kan? Nah, jadi mari kita sama-sama menyadari, mengingat kembali bahwa tugas kita setelah kita dibaptis, kita juga adalah diutus untuk menyampaikan kabar gembira Tuhan kepada semua umat yang terutama yang belum mengenal Tuhan lah. Jadi dalam pelayanan kita, apa-apa pelayanan, macam kamu sebagai belia, pelayanan kamu di gereja sebagai belia, pelayanan kamu sebagai ahli choir, peranan kamu sebagai alta girls, alta boys, untuk melayani di gereja ini, kita harus membuat itu ikut apa yang Tuhan suruh, bukan ikut kehendak saya. Maksudnya, oh ini minggu saya mau pergi, minggu apa saya tidak mau pergi lah. Bantu itulah tandanya yang mengikut kehendak sendiri. Kita tidak dapat menyangkal diri kita masih lagi ikut kehendak kita sendiri. Tuhan Yesus bilang, kau datanglah, kau bertugas itu sekian, tapi kadang-kadang saya malas sekarang. Ada saja sebab, macam-macam lah itu. Tiada sebab pun, pandai mencari sebab, pandai mencari alasan. Jadi alasan yang tidak ada pun dijadikan alasan untuk tidak datang, untuk tidak hadir melayani gitu, di gereja ataupun di mana-mana. Jadi itulah firman Tuhan hari ini. Kita mau menyangkal diri kita untuk melakukan apa yang diperintahkan oleh Tuhan, bukan mau melayani tapi ikut suka hati kita. Saya mau lah, kalau saya datang, kalau saya mau saya datang lah, kalau tidak saya pilih tahu lah. Dia bilang teman, siapa dulu? Contohnya lah, tapi saya percaya mungkin tidak lah begitu kan. Jadi sama-sama kita belajar memperluaskan pengetahuan kita dalam pengetahuan iman kita. Saya sendiri pun
masih banyak lagi sebenarnya yang saya tidak tahu. Dan jangan kita tunggu orang lain kasih tahu kita, tapi kita sendiri harus cari, harus baca, harus lihat. Macam sekarang kan banyak konten di media sosial, tapi kita hanya bijak memilih, kita akan pilih betul mana yang daripada Kristen Katolik, mana yang daripada Kristen lain. Sebab orang yang buat konten itu kan dia akan buat pernyataan yang pro kepada dia orang. Kalau dia tidak suka kepada Katolik, dia akan buat pernyataan yang pro kepada dia orang lah, pernyataan itu memihak kepada dia orang. Nah, jadi kena hati-hati memilih apa yang kamu baca, terutama di media sosial. Saya punya kawan bilang membaca itu Alkitab di media sosial boleh juga, nggak mesti membaca juga yang di Alkitab betul-betul gitu. Jadi memang betul lah. Sebab kadang-kadang ada yang di media sosial itu lain sedikit. Lebih-lebih lagi ada yang sengaja dia mau pergi ubah itu ayat-ayat di sana. Jadi berhati-hatilah. Saya pun kadang-kadang banyak berjumpa begitu. Terus kalau kamu banyak berjumpa kan boleh mengelirukan. Betul? Mengelirukan. Macam, betul kan ini? Lain yang belum cakap, lain boleh yang baca sini. Kalau bilang kadang-kadang begitu kan. Tapi untuk kepastian kita hanya orang yang untuk kepastian bertanya kepada siapa-siapa. Buat rujukan yang sepatutnya. Dan saya ada satu lagi yang kita baca lah di media sosial juga. Dia bilang itu setan. Itu setan, dia bilang dia tidak akan pernah takut kepada orang yang aktif di gereja. Dia bilang, terus saya pun tertarik, dia punya konten sampai saya mau dengar sampai habis. Dia bilang itu setan tidak akan takut dengan orang yang melayani di gereja. Dia bilang, walaupun dia adalah padri, walaupun dia adalah katekis, walaupun dia adalah pembaca, walaupun dia adalah pendoa begini di dalam gereja. Dia tidak pernah akan takut kalau orang itu di gereja saja dia buat, tapi di kehidupan sebenar dia tidak melakukan apa yang dikehendaki oleh Yesus. Nah, kan? Sedangkan di surga dulu manusia pertama diciptakan dekat dengan Tuhan, begitu pun setan dia juga percaya juga mempengaruhi manusia yang pertama itu kan, itu dia itu di surga. Nah, apalagi kalau kita yang di sini ini, ya kan? Tapi begini, kita karena mengetahui apa yang disuruh oleh Tuhan dan kita coba lawan diri kita daripada kehendak kita. Itu yang dimaksudkan dalam pembacaan tadi, kita menyangkal diri kita. Okay? Entah kalau saya bercakap-cakap di sini kan, sana sudah itu nanti kau orang di luar pengaruh kau dalam itu kuasa sejak kan, memang begitu kan? Sebab kadang-kadang bilang di gereja kita begini mulai, tapi di luar masih ada rasa kebencian, masih ada rasa iri hati, masih ada rasa sakit hati, masih ada rasa dendam, masih ada rasa macam-macam lah. Padahal di dalam gereja kita melayani, tapi bila di luar kita tidak dapat menyangkal diri kita, masih lagi kita layani itu perasaan ataupun sikap-sikap yang buruk. Itu sebabnya itu setan tidak takut, sebab kita masih lagi tidak dapat menyangkal diri kita untuk mau betul-betul melakukan apa yang Tuhan Yesus mau kita lakukan.
kalau dibilang apa itu, kuduskanlah hari Tuhan, tentunya macam hari Minggu lah. Tapi kadang-kadang, nah termasuk juga saya sendiri, kadang-kadang ada bisikan yang kau ada hal itu nyari, kau mau pergi di sana, ada hal yang kau mau buat itu, bilang. Jadi kadang-kadang bisikan daripada si jahat itu kan kadang-kadang mempengaruhi kita. Oh ya, saya mau pergi pancing boleh itu nyari, jadi saya tidak pergi dulu, sampai yang mau nyari. Jadi mencari alasan yang tidak patut-patut, yang penting ada alasan. Sebab kita sudah termakan bisikannya daripada kuasa jahat, supaya kita tidak datang di gereja, kan? Itu contohnya lah macam mana kita akan dipengaruhi oleh Tuhan. Tapi yakinlah bahwa kalau kita benar-benar betul-betul percaya dengan Tuhan Yesus, kita selalu berdoa minta kepada Tuhan Yesus, maka percayalah, kalau bukan pada ketika itu, mungkin besok, mungkin minggu depan, mungkin bulan depan, mungkin tahun depan, ataupun 10 tahun akan datang, pasti kita punya doa itu dikabulkan. Dan yakinlah, jangan pernah putus asa untuk berdoa kepada Tuhan. Apapun keadaan kita senangkah, kita susahkah, kita sedihkah, kita gembira, kita tetap berdoa. Kita tetap coba kita berdoa. Sebab daripada doa itulah kita mendekatkan diri kita kepada Tuhan. Bila kita berdoa, maknanya kita ingat Tuhan. Kalau kita tidak berdoa, maknanya kita ingat telepon. Tadi kesuruh berdoa. Maksudnya begitulah. Begitu kan? Kalau kau bilang kau ingat Tuhan, kau akan pandai berdoa. Tapi kalau kau dalam satu hari itu kau tidak sudah berdoa, maknanya lupa sudah kan? Sehari besoklah saya berdoa, besok tidak lagi, besok lusalah saya berdoa. Akhirnya jadi kebiasaan tidak sudah pandai berdoa. Malas ikhlas jadi siapa berdoa ini. Akhirnya jadi kebiasaan. Jadi pendek kata, rajin-rajinlah berdoa. Doalah Salam Maria ataupun Bapa kami ataupun paling simpel Bapa kami lah. Bangun pagi kah, berdoalah Bapa kami. Sebelum tidur berdoalah Bapa kami. Cukuplah, tidak payah panjang-panjang lebar doa kamu. Makan pun kadang-kadang kita lupa berdoa, apalagi di depan orang lain. Di sana dikadai menanda salib pun semakin salib kayaknya gimana ya kalau bilang pengantin, kau tidak berani menyangkal diri kau bahwa kau adalah pengikut Yesus Kristus. Percayalah, kita ini bila dibaptis kita bersama dengan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus adalah Tuhan Bapa kita yang kita betul-betul mau datang kepada Dia. Dia sudah menyatakan Tuhan Yesus itu, akulah jalan kebenaran. Tiada yang dapat pergi ke surga ke Bapakku kalau tidak melalui aku. Main kali itu. Kalau kamu beli tiket pun, kalau tidak melalui Yesus pun, kamu tidak akan pergi ke surga. Tiket lumayan mahal, tapi kalau kamu tidak melalui Yesus, itu perumpamaan lah. Kalau kita tidak melalui Yesus, kita tidak ikut Yesus, mungkin kita akan terpesong. Macam mana? Dalam tadi dalam pembacaan itu, Tuhan di antara kita di sini ini yang ada di sini tidak akan mati dan akan melihat Yesus datang untuk mengadili atas perbuatan mereka. Mungkin antara kita di sini ini yang berkesempatan melihat itu kedatangan Yesus, tapi
Kedatangan Yesus kita pun tidak tahu. Bila kita tidak tahu, kita karena berjaga-jaga, bersiap sedia selalu. Dia tiada bagi wadinga dia kirim WhatsApp, sebelum datang besok kau sedia-sedia dia bilang di WhatsApp kau minggu datang berdoa pun tiada sudah, sebab tiada sudah amal baik kau buat. Kamu buat amal baik dalam satu hari, apa kamu buat? Kan terlambat kan? Jadi sama-sama kita mulai daripada saat ini, mari kita pikirkan sesuatu amal baik yang kita pikirkan, kita berbuat sesuatu untuk kebaikan untuk Tuhan, bukan kita buat sesuatu untuk semuanya akan puji-puji. Nah itu lagi salah, itu lagi silap. Itu kita buat sesuatu untuk berkat ataupun dipuji, dua ini. Nah, bila kita buat sesuatu itu untuk dipuji, orang puji kita, itulah ganjaran kita. Nah, kita sudah dapat ganjaran kita, yaitu pujian. Sebab itu yang kita mau kan, kita buat ini supaya kita dipuji. Jadi orang puji kau sudah dapat ganjaran. Tidak lagi ganjaran daripada Tuhan Yesus. Mungkinlah, saya pun tidak tahu. Tapi dia bilang begitu, kita lakukan untuk berkat, jangan lakukan untuk dipuji. Nah begitu. Berkat maksudnya kita buat apa itu, dia bilang kalau kamu mau memberi jangan kalau tangan kanan kamu memberi jangan sampai diketahui oleh tangan kiri kamu. Macam mana itu Sedangkan tangan kita dua-dua ini kan dalam satu tubuh. Macam mana itu? Jangan sampai diketahui oleh tangan kirimu, dia bilang. Tangan kananmu memberi, jangan sampai diketahui oleh tangan kirimu. Macam mana itu? Ada idea itu? Bukan mungkin lah. Ini pendapat saya. Maksudnya bila kita memberi sesuatu kan, seboleh-bolehnya jangan sampai orang lain tahu apa yang kita buat. Sebab kalau orang lain tahu apa yang kita buat yang baik itu, dia puji kita, itulah kita punya ganjaran kita. Tidak ada dapat berkat sebab kita mengharapkan pujian. Tetapi maksudnya jangan sampai diketahui oleh tangan kirimu, ialah jangan sampai kita mencanang-canangkan apa yang kita buat itu, maka kita akan dapat berkat. Betul saya cakap tuh? Ada ide lain, gitu kan? So apa yang kita buat, sekecil mana yang kita buat pun kita buat untuk mendapatkan berkat. Jangan kita buat supaya macam yang orang Farisi, orang apa itu? Ya, orang Farisi itu yang orang ahli Taurat, ya ahli Taurat. Mereka nampak macam orang apa itu? Alim, tetapi kehidupan sebenarnya mereka sebaliknya. Mereka tidak melakukan apa yang disuruh itu. So, mari kita sama-sama rajin kita berdoa. Setiap doa kita sertakan doa untuk diri kita dan keluarga kita dan apa yang kita mau minta dari Tuhan. Saya rasa kamu semua tahu jadi Tuhan. Amin. Cara kita mendekatkan diri dengan Tuhan ialah berdoa. Jangan kamu kasih tinggu-tinggu kamu berdoa. Kamu takut berdoa. Berdoa dalam hati lah. Kalau boleh kan. Tapi itu adalah cara masing-masing untuk berdoa. Ada orang selesa berdoa dengan cara dia sendiri, itu tak pulang. Yang penting berdoa. Amin. Oke, terima kasih karena mendengar perkongsian pada hari ini. Kita doakan semua supaya terus dikuatkan dalam pelayanan kita. Jangan kita mudah terpengaruh oleh pengaruh-pengaruh yang coba melalaikan kita untuk datang kepada Tuhan. Amin. Terima kasih.
Hmm.